Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai supervisi pendidikan, yang mana di sini saya Hapika Kusuma Dewi akan menjelaskan mengenai konsep dari supervisi. A. Konsep dasar supervisi. Yang pertama, pengertian supervisi. Dalam etimologi, supervisi berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai orang expert atau superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang bertujuan kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknik edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya mengawasi apakah para guru pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha bersama-sama mencari cara untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengenai definisi dari supervisi pendidikan, diantaranya yaitu Burton dan Bruckner. Supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang memperbaiki secara sama-sama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian supervisi dalam kaitannya dengan pendidikan adalah pembinaan guru. Konsep supervisi tradisional menganggap supervisi sebagai infeksi, sehingga hal ini yang menyebabkan guru merasa takut dan tidak bebas melaksanakan tugasnya, serta merasa terancam dan takut untuk bertemu dengan superior. Sikap ini dipengaruhi oleh pemahaman tentang supervisi secara tradisional. Artinya, supervisor dipahami sebagai pengawasan dalam pengertian mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan untuk diperbaiki, yang pada gilirannya mempengaruhi penilaian terhadap guru itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi, di mana tujuan supervisi itu terbagi menjadi 7 poin. Pertama itu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, yaitu membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membangun siswanya itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional kooperatif untuk bersama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang keempat, yaitu menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan sebaik-baiknya, memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, yaitu membantu guru untuk meningkatkan kemampuan penampilan di depan kelas. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya guru ini cepat menguasai atau menyesuaikan diri dengan tugasnya, serta dapat mendayagunakan
kemampuannya sebisa mungkin atau semaksimal mungkin. Dan yang terakhir itu yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan untuk memperbaiki supaya muridnya bisa belajar lebih baik dan supaya misalnya muridnya bisa lebih rajin lagi belajar. Maka dalam tujuan supervisi ini dapat kita simpulkan tujuannya itu untuk perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total. Yang berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tapi juga membina pertumbuhan profesional guru dalam arti luas, termasuk pengadaan fasilitas-fasilitas, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan hubungan baik dengan sesama pihak terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar supervisi. Menurut Suhardan tahun 2010, supervisi ini terbagi beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah, di mana prinsip ini memiliki ciri-ciri. Dalam kegiatan supervisi ini menggunakan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data tersebut menggunakan alat perekam data, dan setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Dalam prinsip ini, demokratis menjunjung tinggi makna harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atas bawahan, melainkan rasa kesejawatan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Dalam prinsip ini mengembangkan usaha bersama, memberi dorongan dan menstimulasi guru agar mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan yang menakutkan. Selain itu juga ada prinsip supervisi menurut Gunawan tahun 1996. Yang pertama yaitu prinsip fundamental atau dasar, di mana dalam pelaksanaannya supervisor harus berdasarkan atau berlandaskan pada suatu yang kukuh dan kuat. Yang kedua, prinsip praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan seorang supervisor berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif supervisor dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, supervisi harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan pribadi. Yang ketiga, supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Yang keempat, supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Sedangkan prinsip negatif supervisor antara lain yaitu yang pertama, supervisi tidak boleh melaksanakan kemauannya kepada orang-orang yang disupervisi. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, atau sebagainya. Dan yang terakhir, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan mendesak bawahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang supervisi akademik. Apa sih yang dimaksud dengan supervisi akademik? Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan proses mengelola pembelajaran demi mencapai tujuan. Supervisi akademik juga merupakan upaya membantu guru-guru untuk mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jenis supervisi. 1. Supervisi umum dan pengajaran. 2. Supervisi klinis. 3. Pengawasan melekat dan fungsional. Teknik supervisi. 1. Teknik yang bersifat individual, perkunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar dan menilai diri sendiri. 2. Teknik yang bersifat kelompok, seperti pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggaraan, dan rapat guru. Oke, perkenalkan, nama saya Magda Eviana Dubau. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi supervisor. Fungsi supervisor ini ada berbagai macam, dan yang pertama, menetapkan masalah. Menetapkan masalah betul-betul mendesak dengan cara pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan instrumen tertentu seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang sesungguhnya. Untuk yang kedua, yaitu menyelenggarakan inspeksi. Menyelenggarakan inspeksi itu adalah sebagai usaha untuk untuk mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada. Survei ini berguna untuk menghimpun data yang aktual, bukan informasi yang kadaluarsa, sehingga ditemukan masalah-masalah, kekurangan-kekurangan baik pada guru maupun pada siswa. Perlengkapan kurikulum, tujuan pendidik, metode pengajaran, dan perangkat lain yang sekitarnya sebagai proses pembelajaran. Untuk yang ketiga, yaitu ada penilai pendataan dan informasi. Jadi penilai pendata dan informasi itu adalah hasil inspeksi dan survei yang telah dihimpun diolah sesuai dengan prinsip yang berlaku pada penelitian. Nah, pada penelitian tadi, dia tuh ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melaksanakan penelitian supervisi, yaitu sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, menemukan masalah yang ada pada situasi pembelajaran. Yang kedua, mencari dan menentukan teknik pemecahan masalah yang dipandang secara efektif. Yang ketiga, menyusun alternatif program pembaikan. Yang keempat, mencoba cara baru dengan melakukan inovasi pendekatan pembelajaran. Dan yang kelima, merumuskan dan menentukan pola perbaikan yang lebih standar untuk pemakaian yang lebih luas. Yang keempat, itu ada penilaian. Penilaian merupakan usaha untuk mengetahui segala fakta yang mempengaruhi kelangsungan persiapan, perencanaan dan program penyelenggaraan dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang kelima, pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian dari penilaian, ditemukan bahwa kemampuan guru terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan pembelajaran yang masih kurang. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, pembinaan dan penggunaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara yang baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian. Termasuk dalam hal ini membantu guru-guru memecahkan kesulitan menggunakan teknik pengajaran dan cara lain. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih.
Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai 4 fungsi utama kepala sekolah sebagai supervisor dalam bidang pendidikan menurut Amenbum. Yang pertama adalah fungsi penelitian. Fungsi penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Maka diperlukan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut. Yang kedua adalah fungsi penilaian. Kegiatan penilaian yang dimaksudkan ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi pendidikan serta pengajaran yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian dievaluasi untuk melihat bagaimana tingkat kualitas pendidikan di sekolah itu. Yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Setelah diadakannya suatu penilaian terhadap aspek pengajaran, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memperbaiki aspek-aspek negatif yang muncul. Yang keempat adalah fungsi peningkatan, meningkatkan atau mengembangkan aspek-aspek positif agar lebih baik dan menghilangkan aspek negatif yang ada, sehingga aspek negatif yang ditimbulkan diubah menjadi aspek positif dan aspek positif dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik. Sekian pembahasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.